Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Wisesa. Saya akan mempresentasikan fungsi polinomial. Dan ini anggota-anggota kelompok saya, ada saya, Bagas Wisesa, ada Ilham Zainuri, ada Abdullah Ayub, ada Kailia Puspita Anjani. Pertama saya akan menjelaskan tentang definisi fungsi polinomial, contoh fungsi polinomial, dan fungsi parabola. Definisi fungsi polinomial. Fungsi polinomial adalah fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk polinomial. Definisi tersebut dapat diturunkan dari definisi persamaan polinomial. Polinomial umumnya dipresentasikan sebagai Px. Pangkat tertinggi dari variabel Px dikenal sebagai derajatnya. Derajat fungsi polinomial sangat penting karena memberi tahu kita tentang perilaku fungsi Px ketika x menjadi sangat besar. Domain fungsi polinomial adalah bilangan real, utuh. Dan ini adalah rumus fungsi ekspresi polinomial. Contoh fungsi polinomial. Fungsi polinomial hanya memiliki bilangan bulat positif sebagai eksponen. Kita bahkan dapat melakukan berbagai jenis operasi aritmatika untuk fungsi tersebut seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan ini contoh fungsi polinomial. Yang ini fungsi polinomial dan ini contoh bukan fungsi polinomial. Ini contohnya karena ketiga ekspresi di atas adalah polinomial karena semua variabel memiliki eksponen bilangan bulat positif. Sedangkan di sini tidak dapat mempertimbangkan eksponen bilangan bulat negatif atau eksponen pecahan atau pembagian di sini. Fungsi parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari sebuah titik tetap dan sebuah garis lurus. Parabola memiliki sumbu simetri dan titik ekstrim. Sumbu simetri bisa sejajar dengan sumbu vertikal atau horizontal. Persamaannya, untuk parabola dengan sumbu simetri vertikal, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX plus C. Parabola terbuka ke atas jika A lebih besar dari 0. Parabola terbuka ke bawah jika A lebih kecil dari 0. Untuk parabola dengan sumbu simetri horizontal, X sama dengan AY akar 2 AY pangkat 2 plus BY plus C. Parabola terbuka ke kanan jika A lebih dari 0. Parabola terbuka ke kiri jika A lebih kecil dari 0. Karakteristik parabola. Nilai D suatu parabola dihitung dengan rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jika D lebih besar dari 0, berarti parabola tersebut memotong sumbu X yang artinya memiliki akar persamaan sebanyak 2. Jika D sama dengan 0, berarti parabola tersebut hanya menyentuh sumbu X yang artinya memiliki akar persamaan sebanyak 1. Jika D lebih kecil dari 0, berarti parabola tersebut tidak memotong dan menyentuh sumbu X yang berarti tidak memiliki akar persamaan sama sekali. Titik potong terhadap sumbu X. Titik potong parabola terhadap sumbu X dengan rumus itu titik potong sumbu Y, titik potong dengan sumbu Y itu Y sama dengan AC, X sama dengan 0. Contoh parabola, contoh persamaan parabola Y sama dengan 2X kuadrat tambah 5X tambah 2. Jika A lebih besar dari 0, parabola terbuka ke atas. Perhitungan titik ekstrim, titik potong sumbu X dan Y. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan matematika yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta. Contoh fungsi permintaan, Y sama dengan X kuadrat kurang 7X plus 12, di mana Y adalah harga P, X adalah kuantitas barang Q. Titik potong dengan sumbu Y, untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, substitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan, sehingga Y sama dengan 12. Titik potongnya jadi X-nya 0 dan Y-nya 12. Titik potong dengan sumbu X, untuk mencari titik potong dengan sumbu X, atur Y sama dengan 0 dan selesaikan persamaan kuadrat.
X kuadrat kurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Solusinya X1 nya 3 dan X2 nya 4. Titik potongnya di X3 dan Y nya 0 dan X nya 4 dan Y nya 0. Kurva parabola karena A lebih besar dari 0, kurva parabola terbuka ke atas yang menandakan bahwa harga minimum terjadi pada titik ekstrim. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Contoh fungsi penawaran, Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2, di mana Y adalah harga, X adalah kuantitas barang. Jika potong dengan sumbu Y, untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, substitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan. Sehingga Y sama dengan 2, titik potong 0,2. Titik potong dengan sumbu X. Untuk mencari titik potong dengan sumbu X, atur Y sama dengan 0 dan selesaikan persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 3X plus 2 sama dengan 0. Solusi X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan min 2. Titik potong min 1,0 dan min 2,0. Kurva parabola karena A lebih besar dari 0. Kurva parabola terbuka ke atas yang menunjukkan titik ekstrim minimum. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Titik keseimbangan pasar menghasilkan harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Contoh perhitungan keseimbangan pasar, misalkan diketahui fungsi permintaan Y sama dengan X kuadrat kurang 7X plus 12 dan fungsi penawarannya Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Maka kita bisa mencari keseimbangan pasar sebagai berikut. Setarakan kedua fungsi. X kuadrat kurang 7X tambah 12 sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Dan selesaikan untuk X 10X sama dengan 10. Maka 1X sama dengan 1. Substitusikan nilai X sama dengan 1 ke dalam salah satu persamaan untuk menemukan harga keseimbangan. Y sama dengan 1 akar 2 tambah 3 kali 1 tambah 2 sama dengan 6. Jika titik keseimbangan pasar adalah X1 dan Y-nya 6, di mana X1 dan Y-nya 6. Interpretasi keseimbangan pasar pada titik keseimbangan ini, kuantitas barang yang diminta dan ditawarkan sama dan harga yang dihasilkan adalah harga keseimbangan. Berikut untuk contoh soal dari fungsi polinomial parabola. Tentukan titik ekstrim dari parabola yang dibentuk oleh persamaan Y X kuadrat dikurang 4X plus 5. Dari sini diketahui nilai A-nya 1, nilai A 1 dan nilai B 4, min 4. Nilai B min 4. Nah, ini kita tinggal masukin rumusnya. Rumus X sama dengan min B per 2A sama dengan, tinggal dimasukin aja, min 4 per 2, masukin A nya yaitu 1, tinggal dijumlah jadi 4 per 2. 4 dibagi 2, nah ini untuk nilai X nya. Kalau udah ketemu, kita tinggal substitusiin.
Udah diketahui X dan Y-nya yaitu 2 sama 1. Jadi titik ekstrimnya titik ekstrim dua dan 1. Ini adalah titik minimum. Titik minimum. Karena A lebih besar dari 0 dan titik minimumnya 2,1. Untuk grafiknya dia begini. Ini ada 1, 2, jadi dia kayak gini guys. Dari sini